Saat putraku meninggal, suami dan mertua tidak ada yang mau datang untuk memakamkan anakku. Mereka malah mengadakan pesta peresmian bisnis barunya. Tapi saat tahu asuransi anakku cair 160 juta, suami dan mertua langsung datang ke rumah dan berkata, "Dia juga anak dan cucu kami, jadi berikan uang itu untuk kami juga." Aku hanya diam menahan amarah dan melakukan sesuatu yang membuat suami dan ibu mertua teriak histeris. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras turun seolah langit ikut menangis menyertai kepedihan yang merobek dada Anita. Tanah merah di pemakaman umum itu berubah menjadi lumpur yang licin dan lengket, menempel pada sepatu dan ujung pakaian para pelayat yang jumlahnya hanya segelintir orang. Anita berdiri terpaku di depan liang lahat yang baru saja digali. Tubuhnya bergetar hebat, bukan semata karena hembusan angin yang membawa hawa dingin menusuk tulang, melainkan karena kenyataan pahit bahwa putra semata wayangnya, Dirga, kini telah pergi untuk selamanya. Hijab yang menutupi kepalanya basah kuyup, menempel pada wajahnya yang pucat pasi dan dipenuhi air mata. Pandangannya kosong menatap gundukan tanah yang belum sepenuhnya tertutup. Di dalam sana, tubuh kaku putranya terbaring bisu, meninggalkan dirinya sendirian menghadapi dunia yang tiba-tiba terasa sangat kejam. Tidak ada sanak saudara yang memeluknya erat hari ini. Hanya ada beberapa tetangga yang berbaik hati menyempatkan diri mengantar jenazah Dirga menembus badai. Di tengah suara rintik hujan yang menghantam payung hitam di atas kepalanya, tangan Anita yang gemetar merogoh saku pakaiannya. Ia mengeluarkan telepon genggamnya yang layarnya sudah dipenuhi titik-titik air. Jarinya yang kaku menekan nomor suaminya, Aryo. Panggilan pertama hanya berujung pada nada sambung yang panjang dan menyayat hati. Lalu mati. Anita menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Ia kembali menekan tombol panggil. Panggilan kedua, ketiga, keempat, hingga panggilan ke-10 diabaikan begitu saja. Dada Anita terasa sesak. Di mana suaminya saat anak mereka sedang diturunkan ke peristirahatan terakhir? Di mana pria yang seharusnya menjadi sandaran hidupnya saat ia kehilangan harta paling berharga? Setelah menarik napas panjang, Anita mencoba menghubungi nomor ibu mertuanya, Ibu Darmi. Sama seperti Aryo, panggilan itu tidak mendapat jawaban. Anita tidak menyerah. Ia terus menekan nomor suaminya berulang kali, mengabaikan tatapan iba dari para penggali kubur yang sedang menyelesaikan tugas mereka. Anita membutuhkan Aryo. Ia membutuhkan suaminya untuk mengazankan Dirga untuk yang terakhir kalinya. Namun, yang ia dapati hanyalah kesunyian dari ujung telepon. Setelah puluhan kali mencoba, pada panggilan yang kesekian belas, nada sambung itu akhirnya berhenti. Ada seseorang yang mengangkat teleponnya. Hati Anita melonjak penuh harap. Namun harapan itu langsung hancur berkeping-keping saat ia mendengar suara bising dari seberang sana. Dari dalam telepon, Anita tidak mendengar suara duka atau isak tangis. Yang terdengar justru dentingan gelas kaca yang saling bersulang, alunan musik yang meriah, dan suara tawa orang-orang yang sedang bersukaria. Jantung Anita seakan berhenti berdetak. Ia terdiam, membeku mendengarkan hiruk-pikuk pesta yang sangat kontras dengan suasana kuburan yang sepi dan basah ini. Terdengar suara langkah kaki yang menjauh dari keramaian. Lalu suara bariton suaminya terdengar dingin dan ketus di telinga Anita. Aryo berbicara tanpa sedikit pun nada penyesalan atau kesedihan. Aryo menyuruh Anita untuk segera menguburkan Dirga dengan cepat. Ia mengatakan bahwa saat ini ia dan ibunya sedang sangat sibuk menyambut para investor penting untuk acara peresmian restoran baru mereka. Aryo bahkan memperingatkan Anita dengan nada membentak agar tidak mengganggunya lagi dengan telepon-telepon yang tidak penting, karena kehadiran investor tersebut sangat krusial bagi masa depan bisnisnya. Di latar belakang, Anita bisa mendengar suara Ibu Darmi yang berteriak menyuruh Aryo segera kembali ke meja tamu, mengomel bahwa urusan pemakaman bisa diurus sendiri oleh Anita tanpa perlu merusak suasana perayaan. Telepon itu diputus sepihak oleh Aryo, meninggalkan bunyi tutut-tut yang terasa seperti tamparan keras di wajah Anita. Anita menurunkan tangannya perlahan. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamannya. Pria itu, suaminya sendiri, lebih mementingkan pembukaan restoran dan uang para investor daripada mengantar anak mereka ke liang lahat. Kesedihan yang sejak tadi menumpuk di dada Anita kini perlahan berubah bentuk. Ada rasa marah yang menyala kecil di sudut hatinya. Namun tubuhnya terlalu lelah untuk meluapkannya. Ia hanya bisa terisak tanpa suara, membiarkan air hujan menyamarkan air matanya.
Penggali kubur akhirnya selesai merapikan tanah dan menancapkan nisan kayu bertuliskan nama Dirga. Para tetangga satu persatu pamit undur diri karena hujan semakin deras, meninggalkan Anita sendirian berlutut di tanah yang kotor. Setelah cukup lama mematung, Anita menyadari ia harus segera pulang. Ia mengusap nisan putranya dengan lembut, membisikkan doa perpisahan yang panjang, lalu bangkit berdiri dengan langkah gontai. Saat berjalan meninggalkan area pemakaman, Anita memeluk erat tas punggung kecil milik Dirga yang ia bawa dari rumah sakit. Tas itu berisi pakaian ganti dan beberapa barang kesukaan Dirga selama dirawat. Sesampainya di rumah, Anita meletakkan tas itu di atas meja ruang tamu yang sepi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Rumah itu terasa sangat dingin dan hampa. Anita duduk di kursi, membuka resleting tas putranya perlahan, berniat merapikan barang-barang terakhir milik Dirga. Di antara lipatan pakaian rumah sakit, jari Anita menyentuh sebuah amplop coklat berlogo rumah sakit tempat Dirga dirawat. Kening Anita berkerut. Ia tidak mengingat ada dokumen yang diberikan oleh pihak administrasi kepadanya saat ia mengurus kepulangan jenazah putranya pagi tadi. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Anita membuka amplop tersebut dan mengeluarkan selembar surat resmi. Matanya menyusuri deretan kalimat yang tercetak di atas kertas itu. Jantungnya bergemuruh hebat saat membaca judul surat tersebut. Surat pernyataan pembatalan tindakan medis. Napas Anita tertahan. Matanya terbelalak membaca isi surat yang menyatakan bahwa jadwal operasi bedah Dirga yang seharusnya dilakukan 2 hari lalu telah dibatalkan secara sepihak oleh pihak keluarga. Di bagian bawah surat, terdapat tanda tangan yang diklaim sebagai persetujuan. Tanda tangan itu adalah milik suaminya, Aryo. Kalimat selanjutnya dalam surat itu menghancurkan sisa-sisa kewarasan Anita. Surat itu menerangkan bahwa karena pembatalan tersebut, uang muka biaya operasi yang sudah disetorkan ke pihak rumah sakit telah ditarik dan dikembalikan sepenuhnya ke rekening pribadi atas nama Aryo. Anita menjatuhkan surat itu ke atas meja. Tangannya menutup mulutnya sendiri menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Dirga meninggal bukan karena penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Dirga meninggal karena jadwal operasinya dibatalkan secara sengaja. Uang muka operasi yang telah Anita kumpulkan dengan susah payah ternyata ditarik paksa oleh suaminya sendiri. Aryo mencuri uang yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa anak mereka. Mengapa Aryo melakukannya? Ingatan Anita langsung melesat pada kejadian beberapa jam lalu, pada suara pesta dan dentingan gelas. Semuanya menjadi sangat jelas sekarang. Aryo dan Ibu Darmi menarik uang keselamatan Dirga untuk menutupi kekurangan dana peresmian restoran mewah mereka. Rasa sakit yang Anita rasakan kini telah sepenuhnya lenyap, berganti dengan kemarahan yang mendidih membakar seluruh aliran darahnya. Suaminya telah menukar nyawa Dirga dengan sebuah pesta peresmian bisnis. Ibu mertuanya ikut berpesta di atas penderitaan cucunya sendiri. Anita mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kuku-kukunya memutih. Di tengah keheningan rumah yang mencekam, tiba-tiba suara dering telepon rumah memecah kebisuan. Anita menoleh dengan pandangan tajam. Ia bangkit dan melangkah ke arah telepon, mengangkat gagangnya dengan lambat. Dari ujung telepon, terdengar suara seorang pria yang sangat sopan dan profesional. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Dimas, seorang agen pengelola keuangan dari lembaga asuransi yang menangani polis keluarga Anita. Dimas menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas kepergian Dirga. Ia mengetahui kabar tersebut dari pihak rumah sakit. Setelah menyampaikan rasa dukanya, nada bicara Dimas berubah menjadi lebih serius. Dimas memberitahu Anita bahwa ada sebuah dokumen rahasia peninggalan masa lalu yang harus segera diserahkan langsung ke tangan Anita, dan dokumen itu berkaitan dengan pencairan dana asuransi yang nominalnya sangat besar. Anita mengundang Dimas untuk datang ke rumahnya hari itu juga. Ia tidak ingin menunda-nunda urusan apapun yang berkaitan dengan putranya. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah Anita. Dimas, seorang pria berpakaian rapi dengan raut wajah yang tenang, mengetuk pintu dan dipersilakan masuk oleh Anita. Dimas duduk di ruang tamu, meletakkan sebuah koper dokumen berukuran sedang di atas meja kayu. Suasana rumah sangat hening, sangat kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam kepala Anita akibat penemuan surat pembatalan medis sebelumnya. Anita menyuguhkan segelas teh hangat, berusaha menjaga kesopanannya meskipun matanya masih bengkak dan merah. Dimas membuka kopernya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru gelap. Ia menatap Anita dengan pandangan penuh simpati namun tetap profesional. Dimas mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Ia membuka dokumen tersebut dan menunjukkan beberapa lembar polis asuransi jiwa yang sudah berumur beberapa tahun. Dimas menjelaskan bahwa mendiang suami pertama Anita,
yang merupakan ayah kandung Dirga, telah mendaftarkan sebuah polis asuransi jiwa sesaat sebelum ia meninggal dalam kecelakaan tragis. Polis asuransi tersebut dirancang secara khusus untuk menjamin masa depan dan biaya pendidikan Dirga. Anita mendengarkan penjelasan Dimas dengan saksama. Ingatannya kembali ditarik ke masa lalu, mengingat sosok mendiang suami pertamanya yang pekerja keras dan sangat menyayangi keluarga. Suami pertamanya selalu memikirkan masa depan Dirga. Bahkan hingga akhir hayatnya ia meninggalkan perlindungan finansial yang begitu berharga. Dimas melanjutkan penjelasannya dengan hati-hati. Ia menyampaikan bahwa karena Dirga kini telah meninggal dunia, berdasarkan klausul khusus dalam perjanjian tersebut, seluruh dana asuransi itu secara otomatis dan mutlak jatuh ke tangan ahli waris tunggal berikutnya, yaitu Anita sebagai ibu kandungnya. Dimas membalik halaman dokumen dan menunjukkan angka yang tertera di sana. Total dana pencairan asuransi tersebut mencapai 160 juta rupiah. Sebuah angka yang sangat besar. Dimas menjelaskan bahwa dana ini siap dicairkan langsung ke rekening pribadi Anita setelah ia menandatangani beberapa berkas penyelesaian akhir. Namun, Dimas memberikan satu informasi penting yang membuat dada Anita berdegup kencang. Dimas mengungkapkan bahwa selama setahun terakhir, ada seorang pria yang beberapa kali mendatangi kantor cabang mereka, mencoba mencari celah untuk mencairkan dana asuransi tersebut. Pria itu menggunakan berbagai macam alasan dan membawa dokumen-dokumen keluarga. Anita menatap Dimas dengan tajam dan bertanya siapa pria tersebut. Dimas membetulkan letak kacamatanya dan menjawab bahwa pria itu adalah Aryo, suami Anita saat ini. Dimas menceritakan bahwa Aryo terus mendesak pihak asuransi agar dana itu dicairkan kepadanya sebagai kepala keluarga. Namun sistem asuransi mengunci rapat dana tersebut. Dana itu tidak bisa disentuh oleh siapapun selain Dirga saat ia dewasa, atau Anita jika terjadi hal terburuk. Mendengar kenyataan ini, Anita merasa seolah ditampar untuk kedua kalinya dalam sehari. Fakta yang sangat mengerikan mulai terangkai di kepalanya. Aryo mendekatinya, memikat hatinya, dan menikahinya bukan karena cinta. Pria itu sejak awal sudah mengetahui tentang keberadaan dana ratusan juta tersebut. Aryo menikahi Anita murni karena ia mengincar harta peninggalan suami pertamanya. Dan ketika Aryo menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa menyentuh uang asuransi itu selama Dirga masih hidup dan sakit-sakitan, pria itu mengambil langkah paling kejam. Aryo membatalkan operasi Dirga, membiarkan anak tirinya meregang nyawa agar dana asuransi tersebut akhirnya bisa turun ke tangan Anita, yang Aryo pikir bisa ia kuasai setelahnya. Aryo telah merencanakan segalanya dengan rapi demi ambisi bisnisnya bersama Ibu Darmi. Setelah menandatangani semua berkas yang diperlukan, Dimas berpamitan dan berjanji bahwa uang tersebut akan masuk rekening Anita dalam waktu kurang dari 24 jam. Sepeninggal Dimas, Anita duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya tidak lagi meneteskan air mata. Kesedihannya telah mengering, digantikan oleh sorot mata yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ia menatap surat pembatalan rumah sakit dan salinan dokumen asuransi di atas meja secara bergantian. Aryo menginginkan uang ini. Pria itu dan ibunya telah menukar nyawa Dirga demi uang dan kemewahan. Anita bersumpah dalam hati, ia akan menggunakan uang yang sama untuk menghancurkan hidup mereka berdua hingga tak bersisa. Sementara itu, di sebuah kawasan niaga yang sibuk, pesta peresmian restoran mewah milik Aryo dan Ibu Darmi baru saja selesai. Para tamu undangan dan investor telah pulang. Aryo duduk di kursi manajer dengan wajah yang terlihat kusut. Meskipun acara terlihat sukses dari luar, kenyataan di balik layar sangatlah mencekik. Ibu Darmi masuk ruangan dengan langkah tergesa-gesa, membawa setumpuk tagihan yang baru saja diserahkan oleh pihak penyuplai bahan makanan dan vendor dekorasi acara. Ibu Darmi meletakkan tagihan-tagihan itu di atas meja Aryo dengan raut wajah panik. Biaya pesta peresmian tersebut ternyata membengkak jauh melebihi anggaran awal. Mereka telah menyewa catering mahal, dekorasi mewah, dan hiburan kelas atas demi membuat para investor terkesan. Uang muka operasi Dirga yang ditarik paksa oleh Aryo ternyata tidak cukup untuk menutupi seluruh tagihan yang membengkak ini. Para vendor menuntut pembayaran lunas malam itu juga, dan beberapa dari mereka bahkan mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum jika Aryo tidak segera melunasi tunggakannya. Aryo mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tidak memiliki uang tunai lagi. Semua modal telah terkuras habis untuk menyewa gedung dan membeli peralatan dapur. Keesokan paginya, dalam keadaan terdesak, Ibu Darmi mendatangi sebuah bank tempat ia biasanya melakukan transaksi keuangan. Ia berniat mengajukan pinjaman dana cepat dengan menjaminkan surat izin usaha restoran mereka. Ibu Darmi duduk di hadapan seorang petugas bank yang melayaninya.
Saat petugas itu memasukkan data keluarga Ibu Darmi ke dalam sistem untuk melakukan pengecekan latar belakang finansial, petugas tersebut mengerutkan kening. Petugas bank itu mengenali nama Anita yang terdaftar sebagai menantu Ibu Darmi dalam kartu keluarga. Petugas bank yang tidak mengetahui niat buruk Ibu Darmi, secara tidak sengaja membocorkan sebuah informasi fatal. Petugas itu dengan ramah memberitahu Ibu Darmi bahwa sistem menunjukkan adanya proses transfer dana masuk dalam jumlah yang sangat besar ke rekening Anita pagi itu. Petugas tersebut menyebutkan bahwa dana sebesar 160 juta rupiah dari klaim asuransi telah berhasil dicairkan dan mengendap di rekening Anita. Ibu Darmi terdiam sejenak. Matanya seketika berbinar terang. Angka 160 juta terus berputar-putar di kepalanya. Uang itu lebih dari cukup untuk melunasi semua hutang vendor dan menjadi modal tambahan untuk restoran mereka. Ibu Darmi bergegas membatalkan pengajuan pinjamannya dan berlari keluar dari bank. Ia segera menelepon Aryo dengan napas terengah-engah. Ia menceritakan kabar gembira yang baru saja ia dengar dari pihak bank. Ibu Darmi mengatakan bahwa uang asuransi kematian Dirga akhirnya cair dan saat ini berada di tangan istri bodohnya. Aryo yang sedang dipusingkan oleh tagihan di restoran tiba-tiba tersenyum lebar. Rencana kejinya ternyata membuahkan hasil. Mereka berdua bersepakat untuk segera menyusun siasat demi merebut uang tersebut. Mereka tahu bahwa Anita pasti sedang sangat terpukul atas kematian putranya. Mereka akan memanfaatkan kesedihan Anita. Aryo dan Ibu Darmi merencanakan untuk pulang ke rumah malam itu juga, memakai topeng kesedihan yang paling meyakinkan, dan memainkan peran sebagai keluarga yang paling kehilangan demi mengambil alih uang ratusan juta tersebut dari tangan Anita. Malam melarut membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Namun rasa dingin itu tidak sebanding dengan kebekuan yang kini bersarang di dalam hati Anita. Ia duduk mematung di atas kursi ruang tamunya, membiarkan kegelapan perlahan merayap dan menyelimuti seluruh sudut ruangan. Tidak ada satupun lampu yang ia nyalakan. Matanya hanya tertuju pada tumpukan kertas di atas meja, dokumen asuransi peninggalan mendiang suami pertamanya dan surat pembatalan medis yang ditandatangani oleh Aryo. Fakta demi fakta yang terkuak hari ini terus berputar di dalam kepalanya bagaikan kaset rusak yang memutar melodi kematian. Dirga, darah dagingnya satu-satunya, telah dirampas dari pelukannya bukan karena takdir semata, melainkan karena keserakahan manusia-manusia yang selama ini hidup di bawah atap yang sama dengannya. Suaminya sendiri dan ibu mertuanya telah berkomplot menukar napas terakhir Dirga dengan kemewahan duniawi. Rasa duka yang semula menenggelamkan kewarasannya kini telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh kobaran dendam yang menyala terang di dalam dadanya. Anita tidak lagi sudi meneteskan air mata untuk orang-orang yang telah membunuh anaknya secara perlahan. Di tengah keheningan yang memekakan telinga itu, suara deru mesin sebuah kendaraan mewah memecah kesunyian malam. Sorot lampu kendaraan menyapu dinding ruang tamu, menembus celah jendela rumah yang tirainya belum ditutup. Anita tetap duduk dalam diam, tidak menggeser posisinya barang 1 sentimeter pun. Ia tahu pasti siapa yang datang berkunjung di tengah malam buta seperti ini. Pegawai bank pasti telah menyelesaikan tugasnya tanpa sengaja, membocorkan informasi berharga mengenai pencairan dana asuransi itu kepada ibu mertuanya. Benar saja, tidak lama setelah mesin kendaraan dimatikan, terdengar suara pintu dibanting dengan terburu-buru, disusul oleh derap langkah kaki yang tergesa-gesa melintasi halaman depan. Pintu utama rumah didorong dengan kasar hingga terbuka lebar, menampilkan sosok Aryo dan Ibu Darmi yang berdiri di ambang pintu dengan napas terengah-engah. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Aryo langsung berlari menghampiri tempat Anita duduk. Pria itu seketika menjatuhkan dirinya ke lantai yang dingin, bersimpuh tepat di bawah kaki istrinya. Suara tangisan yang terdengar sangat memilukan dan dibuat-buat langsung memecah keheningan rumah. Aryo memukul-mukul dadanya sendiri, meraung memanggil nama Dirga berulang kali seolah-olah ia adalah sosok ayah yang paling terpukul di muka bumi ini. Pria itu menyembunyikan wajahnya di lipatan lutut Anita, meratap tentang betapa hancur perasaannya karena tidak bisa hadir di pemakaman anak tirinya pagi tadi. Dengan intonasi suara yang bergetar penuh kepalsuan, Aryo berdalih bahwa ia terjebak dalam urusan bisnis yang sangat mendesak dan di luar kendalinya. Padahal hatinya terus menjerit ingin berlari memeluk tubuh kaku Dirga untuk yang terakhir kalinya. Seolah tidak mau tertinggal dalam panggung sandiwara tersebut, Ibu Darmi ikut mengambil peran dengan sangat totalitas. Wanita parubaya itu berjalan dengan langkah gontai menuju sofa, menjatuhkan tubuhnya di sana seolah kehilangan seluruh tenaganya. Ibu Darmi meraih sebuah bantal sofa yang dulu sering digunakan oleh Dirga saat menonton televisi. Ia memeluk bantal tersebut erat-erat ke dadanya, lalu mulai menangis terseduh-seduh hingga bahunya berguncang hebat. Ibu Darmi meratap dengan suara serak, mengatakan betapa ia sangat menyayangi cucu tirinya itu melebihi apapun di dunia ini.
Ia bercerita tentang betapa terkejut dan hancurnya ia saat mendengar kabar kepergian Dirga, bersikap seolah-olah ia bukanlah orang yang sama yang menyuruh Aryo mengabaikan telepon dari Anita saat jenazah Dirga sedang diturunkan ke liang lahat. Anita mendengarkan seluruh rentetan ratapan itu dengan wajah tanpa ekspresi. Tatapan matanya lurus dan kosong, namun pikirannya bekerja dengan sangat tajam menelanjangi setiap kebohongan yang meluncur dari mulut suami dan ibu mertuanya. Ia merasakan sentuhan tangan Aryo yang mencoba menggenggam jemarinya, dan butuh seluruh kekuatan batinnya untuk tidak menepis tangan kotor itu dengan rasa jijik yang luar biasa. Tangan yang kini memegang erat jarinya adalah tangan yang sama yang telah mencabut harapan hidup Dirga demi selembar kertas pembatalan operasi. Anita membiarkan Aryo terus berbicara, menantikan kemana arah pembicaraan manipulatif ini akan bermuara. Ia tahu bahwa tangisan air mata buaya ini hanyalah sebuah jembatan menuju tujuan utama mereka yang sebenarnya. Setelah merasa cukup meyakinkan dengan tangisannya, Aryo perlahan mengangkat wajahnya yang sengaja dibuat memerah. Ia menatap Anita dengan pandangan memelas yang sangat menjijikan. Dengan suara yang diatur sedemikian rupa agar terdengar putus asa, Aryo mulai menyebut-nyebut tentang masa depan dan cita-cita mendiang Dirga. Aryo mengatakan bahwa ia mendapat kabar mengenai pencairan dana asuransi peninggalan ayah kandung Dirga yang kini telah jatuh ke tangan Anita. Pria itu menyusun kalimat manipulatif yang menyatakan bahwa Dirga pasti akan sangat sedih jika melihat uang tersebut hanya didiamkan di bank tanpa membawa manfaat. Aryo kemudian memohon dengan sangat agar Anita bersedia menyerahkan seluruh uang asuransi tersebut kepadanya, dengan alasan manis bahwa uang itu akan digunakan sebagai tambahan modal restoran agar bisnis mereka semakin besar. Aryo berjanji bahwa kesuksesan restoran itu nantinya akan didedikasikan sepenuhnya untuk mengenang nama Dirga. Ibu Darmi yang masih memeluk bantal langsung menimpali perkataan anaknya dari atas sofa. Ia membenarkan setiap ucapan Aryo dengan nada suara yang penuh simpati palsu. Ibu Darmi membujuk Anita dengan mengatakan bahwa di saat-saat duka seperti ini, keluarga harus saling menguatkan dan saling percaya satu sama lain. Wanita tua yang gila harta itu bahkan berjanji akan menyayangi Anita dengan sepenuh hati dan memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri jika Anita mau bekerja sama menyerahkan uang asuransi tersebut. Mereka berdua terus membombardir pikiran Anita dengan janji-janji manis dan alasan moral yang menjijikan. Berpikir bahwa seorang ibu yang sedang dalam masa berkabung pasti memiliki pikiran yang kacau dan akan dengan mudah menyerahkan apa saja demi mencari ketenangan batin. Kesunyian kembali mengambil alih ruangan ketika Aryo dan Ibu Darmi selesai melancarkan bujuk rayu mereka. Mereka berdua menahan napas, menunggu respons dari Anita dengan jantung berdebar penuh harap. Perlahan, Anita menarik tangannya dari genggamu Aryo. Ia menegakkan posisi duduknya dan menatap lurus ke dalam bola mata suaminya. Sebuah senyuman tipis dan sangat dingin terbentuk di bibir Anita. Senyuman yang sama sekali tidak memancarkan kehangatan melainkan memancarkan aura kematian. Dengan suara yang sangat tenang dan datar, Anita menganggukkan kepalanya perlahan. Ia mengatakan bahwa ia bisa mengerti jalan pikiran mereka berdua dan ia setuju bahwa uang asuransi tersebut memang seharusnya dipergunakan untuk sesuatu yang besar demi keluarga. Anita menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan seluruh uang ratusan juta tersebut kepada Aryo. Wajah Aryo dan Ibu Darmi seketika berubah cerah benderang. Kesedihan palsu yang sedari tadi mereka tampilkan langsung menguap tak berbekas, digantikan oleh kilatan keserakahan yang begitu nyata di mata mereka. Aryo nyaris bersorak kegirangan. Ia kembali mengucapkan ribuan terima kasih sambil memuji-muji kebaikan hati istrinya. Namun sebelum kegembiraan mereka meluap lebih jauh, Anita mengangkat satu tangannya untuk menghentikan euforia tersebut. Anita menjelaskan dengan nada tegas bahwa pemindahan dana asuransi yang berkaitan dengan hukum waris tidak bisa dilakukan hanya dengan mentransfer uang melalui mesin ATM. Anita memberikan satu syarat mutlak kepada mereka. Ia meminta Aryo dan Ibu Darmi untuk datang ke kantor pengacaranya keesokan paginya guna menandatangani beberapa dokumen resmi sebagai syarat pelepasan hak dari pihak bank. Tanpa berpikir panjang sedikit pun, Aryo dan ibunya langsung menyanggupi syarat tersebut dengan penuh semangat. Lalu berpamitan pulang dengan hati berbunga-bunga tanpa menyadari bahwa mereka baru saja melangkah masuk ke dalam mulut harimau. Keesokan paginya, matahari bersinar sangat terik seolah menertawakan kebodohan manusia-manusia serakah yang sedang bersiap menjemput kehancurannya sendiri. Aryo dan Ibu Darmi sudah bangun sejak fajar menyingsing. Mereka merias diri dan mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki, berusaha menampilkan citra sebagai pengusaha sukses yang sebentar lagi akan bergelimang harta. Senyum angkuh tidak pernah lepas dari wajah mereka sepanjang pagi. Mereka menyewa sebuah taksi untuk mengantar mereka menuju alamat kantor hukum yang telah diberikan oleh Anita semalam. Sepanjang perjalanan di dalam taksi,
Percakapan mereka tidak jauh dari rencana foya-foya dan pembelian barang-barang mewah yang akan mereka lakukan segera setelah uang asuransi tersebut berpindah tangan. Tidak ada satupun kalimat doa atau penyesalan yang terucap untuk mendiang Dirga yang tubuhnya belum genap sehari berkalang tanah. Taksi yang mereka tumpangi berhenti tepat di depan sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota. Aryo melangkah keluar dengan dada membusung, diikuti oleh ibunya yang berjalan dengan gaya dibuat-buat seolah ia adalah nyonya besar penguasa gedung tersebut. Mereka melangkah masuk dan segera diarahkan menuju ruangan seorang pengacara senior bernama Baskoro. Baskoro adalah sosok pria parubaya yang sangat berwibawa, dengan tatapan mata setajam elang yang mampu mengintimidasi siapa saja yang berhadapan dengannya. Baskoro telah disewa secara khusus oleh Anita untuk mengeksekusi rencana pembalasan dendam ini dengan rapi dan sah di mata hukum. Saat Aryo dan Ibu Darmi memasuki ruangan yang sejuk dan elegan itu, mereka melihat Anita sudah duduk tenang di salah satu kursi, menunggu kedatangan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baskoro mempersilakan Aryo dan Ibu Darmi untuk duduk di hadapannya. Suasana di dalam ruangan itu terasa sangat formal dan kaku. Baskoro membuka laci meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati kokoh, lalu mengeluarkan sebuah map tebal yang berisi tumpukan dokumen. Ia meletakkan map tersebut tepat di hadapan Aryo. Dengan nada bicara yang berat dan profesional, Baskoro mulai memberikan penjelasan awal. Ia menyatakan bahwa dokumen di dalam map tersebut merupakan persyaratan mutlak yang mengikat secara hukum, yang harus ditandatangani oleh pihak keluarga agar dana asuransi bisa berpindah tangan. Baskoro dengan sengaja menekankan agar Aryo dan Ibu Darmi membaca setiap lembar dokumen tersebut dengan sangat teliti sebelum membubuhkan tanda tangan, karena begitu ditandatangani, seluruh isi perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Namun, peringatan dari pengacara tersebut hanya dianggap angin lalu oleh Aryo. Kesombongan dan rasa lapar akan uang ratusan juta telah sepenuhnya membutakan akal sehatnya. Melihat tumpukan kertas yang begitu tebal dan dipenuhi oleh istilah-istilah hukum yang rumit, Aryo merasa sangat malas untuk membacanya satu persatu. Ia menganggap bahwa semua tulisan di atas kertas itu hanyalah prosedur birokrasi biasa yang tidak perlu dipusingkan. Dalam pikirannya, Anita adalah wanita penurut yang tidak mungkin berani menipunya. Aryo meraih pena yang disodorkan oleh Baskoro, langsung membalik tumpukan kertas itu ke halaman paling akhir, dan tanpa ragu-ragu menorehkan tanda tangannya di atas selembar materai. Melihat anaknya sudah menandatangani dokumen tersebut, Ibu Darmi pun ikut mengambil pena dan menandatangani bagian saksi serta penjamin di bawah nama Aryo, juga tanpa membaca satu huruf pun dari isi perjanjian tersebut. Baskoro menatap kedua manusia di hadapannya dengan alis sedikit terangkat. Ia sekali lagi memastikan, bertanya dengan nada datar apakah mereka berdua benar-benar yakin tidak ingin meninjau ulang isi dokumen yang baru saja mereka setujui. Aryo hanya tertawa kecil bernada meremehkan, mengibaskan tangannya ke udara seolah mengusir lalat. Aryo mengatakan bahwa ia sangat mempercayai istrinya dan ia sedang terburu-buru, karena ada banyak urusan bisnis restoran yang harus segera diselesaikan hari itu juga. Mendengar jawaban arogan tersebut, Baskoro hanya mengangguk pelan. Ia menarik kembali dokumen tersebut, merapikannya, lalu menatap Anita dalam diam. Keduanya bertukar pandangan singkat yang sangat bermakna. Jebakan maut itu kini telah tertutup rapat, dan mangsa mereka telah mengunci pintunya dari dalam dengan tangan mereka sendiri. Keluar dari kantor hukum tersebut, Aryo dan Ibu Darmi merasa seolah-olah mereka sedang berjalan di atas awan. Mereka merasa telah memenangkan pertarungan ini dengan sangat brilian. Berbekal salinan dokumen yang baru saja mereka tanda tangani, mereka merasa bahwa uang ratusan juta dari asuransi kematian anak tirinya sudah dipastikan berada di dalam genggaman. Merasa sangat percaya diri, Aryo memutuskan bahwa mereka harus merayakan hari bersejarah ini. Ia mengajak ibunya pergi ke sebuah pusat perbelanjaan, makan di tempat yang mahal, dan bersikap seolah-olah semua masalah keuangan restoran mereka telah terselesaikan. Padahal, pada kenyataannya, tagihan-tagihan vendor dan ancaman para penagih hutang masih terus membayangi bisnis mereka yang sedang berada di ujung tanduk. Menjelang sore hari, keberanian semu yang merasuki Aryo semakin menjadi-jadi. Ia mengajak ibunya untuk mendatangi markas seorang bos rentenir yang sangat ditakuti di kawasan tersebut. Rentenir inilah yang sebelumnya meminjamkan modal awal yang sangat besar untuk pembangunan restoran mewah Aryo. Niat kedatangan Aryo bukanlah untuk melunasi hutang, melainkan sebaliknya. Ia bermaksud menggunakan salinan dokumen persetujuan tadi sebagai jaminan palsu untuk meminjam lebih banyak uang lagi. Aryo berencana menggunakan uang pinjaman baru itu untuk melunasi vendor-vendor yang menekan restorannya, dengan keyakinan penuh bahwa besok pagi uang asuransi dari Anita akan segera cair dan menutupi semua hutang-hutangnya sekaligus. Di dalam ruangan pengap yang dipenuhi oleh orang-orang berwajah sangar,
Aryo duduk berhadapan dengan sang bos rentenir. Dengan senyum lebar dan gaya bicara yang pongah, Aryo melemparkan salinan dokumen tersebut ke atas meja. Aryo mengatakan bahwa dokumen itu adalah bukti sah pencairan asuransi kematian yang akan segera masuk rekeningnya keesokan harinya. Ia meminta tambahan pinjaman dana segar dalam jumlah fantastis malam itu juga untuk mengadakan pesta perayaan yang lebih besar. Bos rentenir itu menatap wajah Aryo dalam diam, mengambil dokumen tersebut, dan mulai membaca halaman demi halaman. Tidak seperti Aryo yang malas membaca, bos rentenir itu sangat teliti. Saat matanya menyapu barisan kalimat di halaman tengah, senyum mengerikan mulai terbentuk di wajah kasarnya, menyadari kebodohan luar biasa dari pria sombong yang duduk di hadapannya. Suara tawa yang menggelegar dari sang bos rentenir memecah ketegangan di dalam ruangan pengap tersebut. Tawa itu terdengar sangat keras dan merendahkan, bergema memantul pada dinding-dinding ruangan yang suram. Sang bos rentenir sampai harus memegang perutnya yang berguncang, sementara anak buahnya yang bertubuh besar dan berwajah garang ikut tersenyum sinis melihat reaksi atasan mereka. Aryo yang duduk di seberang meja merasa sangat kebingungan. Senyum angkuh yang sejak tadi menghiasi wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh kerutan dahi yang menunjukkan rasa tidak mengerti. Ia menoleh ke arah Ibu Darmi yang juga terlihat sama bingungnya. Aryo memberanikan diri untuk bertanya kepada bos rentenir itu mengenai apa yang sedang ditertawakannya, karena dalam benak Aryo, ia baru saja menyerahkan sebuah jaminan bernilai ratusan juta dari pencairan dana asuransi peninggalan anak tirinya. Aryo bahkan dengan nada sedikit membentak menuntut agar tambahan dana pinjamannya segera dicairkan malam itu juga tanpa banyak basa-basi. Mendengar tuntutan arogan tersebut, bos rentenir itu seketika menghentikan tawanya. Ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat dingin dan mematikan dalam hitungan detik. Ia menatap Aryo dengan tatapan mengintimidasi bak seekor pemangsa yang sedang melihat mangsa bodohnya masuk ke dalam perangkap. Dengan gerakan lambat yang disengaja, bos rentenir itu melemparkan salinan dokumen tersebut tepat ke wajah Aryo. Kertas-kertas itu berserakan di atas meja dan sebagian jatuh ke pangkuan Aryo. Bos rentenir itu menyuruh Aryo untuk membaca sendiri judul besar yang tertera pada halaman pertama dokumen tersebut. Membacanya dengan mata terbuka lebar dan otak yang digunakan, bukan hanya dengan keserakahan yang membuta. Aryo dengan tangan sedikit gemetar memungut salah satu kertas yang jatuh di pangkuannya. Matanya yang sejak pagi enggan membaca rentetan huruf hukum, kini terpaksa memicing menatap deretan kalimat tebal di bagian paling atas kertas tersebut. Jantung Aryo seakan berhenti berdetak saat matanya menangkap susunan kata yang tertera di sana. Tidak ada satupun kata yang menyebutkan tentang surat kuasa pencairan asuransi. Tidak ada kalimat yang menyatakan pemindahan hak waris dana ratusan juta ke rekening pribadinya. Yang tertulis dengan sangat jelas dan sah di atas kertas bermaterai itu adalah surat pengambil alihan hutang piutang. Napas Aryo tertahan di tenggorokan. Ia membaca deretan kalimat di bawahnya dengan tergesa-gesa. Kepanikannya meningkat tajam setiap kali ia melewati satu baris kalimat. Dokumen itu secara gamblang menyatakan bahwa pihak pertama, yaitu Aryo dan Ibu Darmi, dengan sadar dan tanpa paksaan mengambil alih seluruh sisa hutang dan kewajiban finansial dari mendiang suami pertama Anita. Hutang yang ditinggalkan oleh pria itu ternyata jumlahnya sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah akibat kebangkrutan bisnis di masa lalu, dan kini seluruh beban hutang itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak Aryo dan ibunya secara hukum. Ibu Darmi yang melihat wajah anaknya berubah pucat pasi seputih kertas langsung merebut dokumen tersebut dari tangan Aryo. Meskipun penglihatannya sudah tidak terlalu tajam, ia masih bisa membaca angka-angka nominal hutang yang tertera dengan sangat jelas di bagian lampiran. Lutut Ibu Darmi seketika lemas. Ia menjerit tertahan dan menjatuhkan kertas itu ke lantai seolah kertas itu adalah bara api yang membakar tangannya. Ia menatap Aryo dengan tatapan horor, menuntut penjelasan mengapa mereka berdua bisa menandatangani surat semacam itu. Aryo tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci rapat sementara keringat dingin mulai mengucur deras dari pelipisnya. Fakta mengerikan itu menghantamnya dengan sangat keras. Anita dan pengacaranya telah menjebak mereka hidup-hidup. Keserakahan dan keengganan Aryo untuk membaca dokumen telah membawa mereka masuk ke dalam jurang kehancuran yang sangat dalam. Uang asuransi yang mereka impikan tidak akan pernah mereka dapatkan, dan sebagai gantinya, mereka kini mewarisi tumpukan hutang yang mustahil bisa mereka lunasi seumur hidup. Melihat kepanikan luar biasa dari dua manusia di hadapannya, bos rentenir itu kembali bersuara dengan nada yang sangat mengancam. Ia menyatakan bahwa karena Aryo kini terikat dengan hutang baru bernilai miliaran di tempat lain, itu membuktikan bahwa Aryo secara finansial sudah hancur lebur dan berstatus bangkrut mutlak. Bagi seorang rentenir, memberikan kelonggaran waktu kepada orang yang sudah bangkrut adalah sebuah pantangan besar.
Bos rentenir itu menggebrak meja dengan sangat keras hingga asbak di atasnya terpelanting. Ia memutuskan secara sepihak bahwa masa tenggang pembayaran hutang restoran Aryo dibatalkan detik itu juga. Seluruh hutang, beserta bunga harian yang mencekik, harus dilunasi malam ini juga tanpa ada negosiasi atau alasan apapun. Jika Aryo tidak bisa membayar, maka seluruh aset yang ia miliki akan disita secara paksa sebagai bentuk lunasan paksa. Aryo langsung berlutut di lantai yang kotor, memohon dengan sangat memelas kepada bos rentenir tersebut. Ia menangis sungguhan kali ini, bukan tangisan palsu seperti yang ia lakukan di depan Anita. Aryo memohon diberikan waktu beberapa hari lagi untuk mencari pinjaman dari rekan-rekannya. Ia berjanji akan melakukan apa saja asalkan restorannya tidak disita. Ibu Darmi juga ikut memohon, menjanjikan berbagai hal yang tidak masuk akal dalam keadaan panik. Namun rentenir tidak memiliki belas kasihan. Bagi mereka, air mata orang yang berhutang tidak memiliki nilai tukar. Bos rentenir itu memberikan isyarat dengan lambaian tangan kepada anak buahnya yang sedari tadi berdiri bersiaga di sudut ruangan. Beberapa pria berbadan besar langsung melangkah maju, mencengkeram kerah baju Aryo dan lengan Ibu Darmi dengan sangat kasar, lalu menyeret mereka berdua keluar dari ruangan tersebut tanpa ampun. Mereka diseret menyusuri lorong markas rentenir dan dilemparkan begitu saja ke jalanan yang gelap dan dingin. Tubuh Aryo membentur aspal yang keras. Sementara Ibu Darmi terguling hingga pakaian mewahnya kotor terkena debu jalanan. Belum sempat mereka bangkit untuk mengatur napas, dua buah mobil bak terbuka yang dipenuhi oleh preman suruhan rentenir melaju kencang meninggalkan markas tersebut, meluncur langsung menuju arah lokasi restoran Aryo. Bos rentenir telah memerintahkan penyitaan malam itu juga. Aryo dan Ibu Darmi bangkit dengan susah payah, berlari tertatih-tatih menyusuri trotoar berusaha menyusul rombongan preman tersebut. Pikiran mereka sangat kacau. Bayangan tentang restoran impian yang dibangun di atas penderitaan dirga kini berada di ambang keruntuhan total. Setibanya mereka di kawasan niaga tempat restoran itu berada, pemandangan yang tersaji di depan mata benar-benar menghancurkan sisa-sisa harapan mereka. Puluhan preman suruhan rentenir telah mengepung bangunan megah tersebut. Mereka mengusir semua karyawan yang masih tersisa di dalam dengan bentakan dan ancaman kekerasan. Pintu utama restoran dirantai dengan rantai besi yang sangat tebal dan digembok rapat-rapat. Beberapa preman tampak menyita barang-barang berharga dari dalam, mengangkat peralatan dapur mahal dan perabotan mewah untuk dimasukkan ke dalam mobil bak terbuka. Aryo mencoba menerobos barikade preman tersebut sambil berteriak histeris, mengatakan bahwa restoran itu adalah miliknya, namun ia hanya mendapat pukulan keras di perutnya hingga ia tersungkur kembali ke aspal. Ibu Darmi menangis meraung-raung di pinggir jalan, menyaksikan istana pasir mereka dihancurkan berkeping-keping hanya dalam waktu 1 malam. Mereka telah kehilangan segalanya, harta, martabat, dan kini mereka menjadi gelandangan yang dikejar hutang miliaran rupiah. Malam terasa semakin pekat dan mencekik bagi Aryo dan Ibu Darmi yang kini duduk meringkuk di sudut trotoar jalanan. Pakaian mewah yang mereka kenakan pagi tadi kini tampak kotor dan kusut, persis seperti nasib mereka yang berbalik 180 derajat dalam hitungan jam. Restoran megah yang menjadi kebanggaan mereka telah dikuasai sepenuhnya oleh para rentenir tanpa sisa sedikit pun. Tidak ada satupun kenalan atau rekan bisnis yang bersedia mengangkat telepon mereka saat dimintai bantuan, membuktikan bahwa orang-orang hanya mendekat saat mereka terlihat memiliki uang. Di tengah keputusasaan yang menggelapkan pikiran, Aryo tiba-tiba mengepalkan tangannya kuat-kuat. Matanya yang merah karena menahan sakit dan amarah kini menatap tajam ke arah ibunya. Di dalam benaknya yang sudah buntu, hanya tersisa satu nama yang ia yakini bisa menjadi jalan keluar dari neraka ini. Nama itu adalah Anita. Aryo menarik lengan Ibu Darmi dengan kasar, memaksa wanita tua itu untuk bangkit berdiri meski kakinya sudah gemetar kelelahan. Aryo berteriak di depan wajah ibunya, menyatakan bahwa mereka tidak boleh menyerah begitu saja. Pria itu meyakinkan ibunya bahwa Anita pasti masih menyimpan uang asuransi kematian dirga di dalam rumahnya, entah dalam bentuk uang tunai atau buku tabungan bank. Aryo berteori bahwa dokumen pengambil alihan hutang yang menjebak mereka itu adalah akal-akalan pengacara saja, sementara uang aslinya pasti masih dikuasai oleh istrinya. Didorong oleh keserakahan dan kepanikan yang luar biasa, Aryo merencanakan sebuah tindakan nekat. Ia mengajak Ibu Darmi untuk segera mendatangi rumah Anita malam itu juga, bertekad untuk mendobrak masuk, merampas buku tabungan tersebut, dan memaksa Anita memindahkan uang asuransi itu ke rekening mereka dengan kekerasan jika memang diperlukan. Mereka berdua berjalan tergesa-gesa menembus kegelapan malam, didorong oleh sisa-sisa tenaga dari rasa takut diburu oleh rentenir kejam. Perjalanan menuju rumah Anita terasa sangat panjang dan melelahkan karena mereka tidak lagi memiliki uang untuk menyewa kendaraan.
Mereka harus berjalan kaki berkilo-kilometer, melewati jalanan sepi yang hanya diterangi oleh lampu jalan yang remang-remang. Sesampainya di depan pagar rumah yang selama ini mereka tinggali bersama Anita, suasana terasa sangat janggal. Rumah itu tampak sangat gelap gulita dari luar. Tidak ada satupun lampu teras yang dinyalakan, dan suasana di sekitar halaman terasa begitu sunyi seolah rumah itu sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Aryo tidak mempedulikan kejanggalan tersebut. Emosinya yang sudah memuncak membuatnya bertindak gegabah. Ia menendang pintu pagar besi hingga terbuka, lalu melangkah lebar-lebar menuju pintu utama rumah. Aryo mencoba memutar kenop pintu depan, namun pintunya terkunci rapat. Tanpa berpikir panjang, ia memundurkan langkahnya beberapa jengkal, lalu menabrakkan bahunya dengan keras ke daun pintu kayu tersebut. Setelah 3 kali hantaman keras, kunci pintu itu akhirnya patah dan pintunya terbuka lebar dengan suara berderit yang memekakan telinga. Aryo dan Ibu Darmi melangkah masuk ke dalam rumah dengan napas memburu, bersiap untuk meneriaki Anita dan meluapkan segala kemarahan mereka atas jebakan di kantor pengacara tadi pagi. Namun, saat mata mereka mulai terbiasa dengan kegelapan di dalam sana, langkah mereka seketika terhenti. Mulut mereka terbuka sedikit, tidak percaya dengan apa yang tersaji di depan mata mereka. Rumah itu dalam keadaan kosong melompong. Sama sekali tidak ada perabotan yang tersisa. Sofa tempat Ibu Darmi duduk menangis semalam telah lenyap. Televisi, lemari pajangan, karpet, hingga hiasan dinding semuanya telah diangkut bersih tanpa sisa. Ruangan yang dulunya terasa hangat dan penuh dengan barang-barang peninggalan keluarga kini berubah menjadi sebuah ruangan luas yang dingin dan menggema. Kesunyian di dalam sana terasa sangat mencekam, seolah menyedot seluruh udara dari paru-paru Aryo dan ibunya. Mereka berdua berdiri terpaku di ambang pintu, kebingungan mencari penjelasan kemana hilangnya semua isi rumah tersebut hanya dalam waktu setengah hari. Di tengah kebingungan yang melumpuhkan itu, tiba-tiba sebuah lampu kecil menyala di sudut ruangan, memecah kegelapan dengan cahaya yang temaram. Mata Aryo dan Ibu Darmi langsung tertuju pada sumber cahaya tersebut. Di sana, di tengah-tengah ruangan yang kosong itu, hanya terdapat 1 buah meja kayu kecil dan 1 buah kursi. Di atas kursi tersebut, duduklah Anita dengan postur tubuh yang sangat tenang dan tegak. Ia mengenakan pakaian yang rapi, dengan wajah yang bersih tanpa sedikit pun sisa air mata. Di hadapannya, di atas meja kecil itu, terdapat sebuah cangkir teh yang masih mengepulkan asap tipis. Anita mengangkat cangkir itu, menyesap tehnya perlahan dengan gerakan yang sangat anggun, seolah-olah ia sedang berada di sebuah kafe mewah dan bukan di dalam rumah kosong yang baru saja didobrak secara paksa oleh suaminya. Melihat ketenangan Anita yang sangat tidak wajar tersebut, amarah Aryo kembali meledak. Ia merasa sangat dilecehkan. Suaminya hancur berantakan, dikejar hutang miliaran dan kehilangan restoran, sementara istrinya duduk santai meminum teh di rumah yang kosong. Aryo melangkah maju dengan cepat. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meluap-luap. Ia menunjuk-nunjuk wajah Anita, membentaknya dengan kata-kata kasar dan menuntut penjelasan. Aryo menanyakan di mana semua barang-barang rumah ini dan di mana uang asuransi kematian anak tirinya disembunyikan. Ia mengancam akan menghancurkan seisi rumah dan menyakiti Anita jika istrinya itu tidak segera menyerahkan uang ratusan juta tersebut detik itu juga. Ibu Darmi yang berdiri di belakang Aryo ikut memaki-maki, menyebut Anita sebagai wanita licik yang tidak tahu diuntung karena telah menjebak keluarga suaminya sendiri ke dalam lubang hutang. Menghadapi bentakan dan ancaman kekerasan fisik dari 2 orang tersebut, ekspresi Anita sama sekali tidak berubah. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, tidak bergetar, dan tidak memundurkan posisinya. Anita perlahan meletakkan cangkir tehnya kembali ke atas meja dengan gerakan yang sangat hati-hati. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke dalam mata Aryo dengan tatapan yang sangat tajam dan membekukan, sebuah tatapan yang belum pernah Aryo lihat selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Anita kemudian menyunggingkan sebuah senyuman miring yang sangat dingin. Ia tidak menjawab satu pun pertanyaan Aryo. Ia membiarkan kesunyian ruangan itu menyerap gema teriakan suaminya, memberikan efek psikologis yang membuat Aryo merasa seolah-olah ia sedang berteriak kepada sebuah patung es yang tidak bernyawa. Merasa diabaikan dan semakin direndahkan, Aryo benar-benar kehilangan kendali. Ia mengangkat tangannya dan melangkah maju untuk meraih kerah pakaian Anita, bersiap untuk menggunakan kekerasan demi memaksa istrinya bicara. Namun, baru 2 langkah Aryo mendekat ke arah meja tersebut, sebuah suara benturan yang sangat keras terdengar dari arah belakang mereka. Aryo dan Ibu Darmi seketika menoleh ke belakang dengan terkejut. Pintu utama rumah yang tadi Aryo dobrak hingga terbuka, kini telah tertutup rapat kembali. Dari celah bawah pintu, terlihat bayangan beberapa pria berbadan tegap berdiri berjaga di teras luar.
Suara kunci baja yang diputar dari luar terdengar sangat jelas di dalam ruangan kosong tersebut, disusul oleh suara gembok besar yang dikaitkan pada gagang pintu. Jantung Aryo serasa berhenti berdetak sesaat. Ia langsung berlari meninggalkan Anita dan menghampiri pintu utama. Ia memutar gagang pintu itu dengan panik, namun pintunya sama sekali tidak bergeming. Aryo menabrakkan tubuhnya berulang kali, menendang-nendang daun pintu sekuat tenaga sambil berteriak memerintahkan siapapun yang ada di luar untuk membukanya. Namun tidak ada jawaban dari luar, hanya ada keheningan yang mematikan. Ibu Darmi berlari ke arah jendela, mencoba membukanya, namun seluruh jendela rumah itu telah dipaku mati dari luar dan ditutupi oleh teralis besi yang kokoh. Kepanikan yang sesungguhnya kini mulai merayapi hati mereka. Kesombongan dan amarah yang tadi menyala-nyala kini seketika padam, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Aryo perlahan membalikan badannya, menatap Anita yang masih duduk tenang di kursinya. Mereka baru menyadari satu kenyataan yang sangat mengerikan. Mereka tidak mendobrak masuk rumah ini, melainkan mereka baru saja secara sukarela melangkah masuk ke dalam sebuah penjara, terkunci rapat di dalam bersama orang yang paling menyimpan dendam atas kematian putra semata wayangnya. Kepanikan yang melanda Aryo dan Ibu Darmi di dalam ruangan kosong itu terasa semakin mencekik seiring berjalannya waktu. Aryo terus-menerus menghantamkan tubuhnya ke daun pintu utama yang kini terkunci rapat dari luar, menghasilkan suara dentuman keras yang menggema memantul di dinding-dinding kosong rumah tersebut. Napasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi seluruh wajah dan lehernya. Ia berteriak dengan suara parau, mengumpat dan memerintahkan siapapun yang berada di balik pintu itu untuk segera membukanya. Namun, usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil. Pintu kayu kokoh itu tidak bergeser sedikit pun, seolah-olah telah menyatu dengan bingkainya. Ibu Darmi yang sedari tadi mondar-mandir mencari jalan keluar lain kini terduduk lemas di lantai. Ia menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya yang berubah menjadi sangat mengerikan hanya dalam waktu 1 hari. Mereka benar-benar terjebak tanpa ada satupun celah untuk melarikan diri dari tempat yang kini terasa seperti sebuah ruang eksekusi. Setelah kehabisan tenaga untuk mendobrak pintu, Aryo membalikan badannya dengan dada yang masih naik turun dengan cepat. Tatapannya kembali tertuju pada Anita yang masih duduk dengan postur yang sangat tenang di atas kursi kayu satu-satunya di ruangan itu. Ketenangan istrinya itu justru membuat bulu kuduk Aryo berdiri. Tidak ada raut ketakutan, tidak ada kepanikan, dan tidak ada air mata di wajah wanita itu. Anita hanya diam, mengamati setiap gerakan suaminya dan ibu mertuanya dengan pandangan yang sangat dingin, persis seperti seorang pemburu yang sedang menikmati pemandangan mangsanya yang terperangkap jaring. Kesunyian yang tercipta di antara mereka bertiga terasa sangat berat dan mematikan. Aryo mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian semuanya. Ia melangkah mendekati meja kecil tempat Anita duduk, menunjuk wajah istrinya dengan jari telunjuk yang gemetar, menuntut agar Anita segera memberikan kunci rumah tersebut dan menyerahkan uang asuransi kematian Dirga agar ia bisa melunasi hutangnya malam ini juga. Anita sama sekali tidak merespons ancaman kosong suaminya. Ia membiarkan tangan Aryo yang gemetar itu menggantung di udara. Dengan gerakan yang sangat lambat dan penuh perhitungan, Anita berdiri dari kursinya. Ia merogoh saku pakaiannya dan mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk persegi panjang. Benda itu adalah sebuah remote pengendali jarak jauh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Anita menekan salah satu tombol pada remote tersebut. Tiba-tiba, terdengar suara dengungan mesin yang sangat halus dari arah belakang Aryo. Sebuah proyektor yang sedari tadi disembunyikan di atas langit-langit rumah menyala, memancarkan sorot cahaya terang yang membelah kegelapan ruangan. Cahaya itu menyorot tepat ke arah dinding kosong yang berada di belakang meja Anita, mengubah dinding tersebut menjadi sebuah layar tontonan yang berukuran sangat besar. Aryo dan Ibu Darmi seketika terdiam. Perhatian mereka sepenuhnya tersita oleh gambar yang mulai muncul di dinding rumah tersebut. Layar itu menampilkan sebuah rekaman kamera pengawas dengan kualitas gambar yang cukup jernih. Latar tempat pada rekaman tersebut sangat dikenali oleh Aryo dan Ibu Darmi. Itu adalah lorong ruang administrasi di rumah sakit tempat mendiang Dirga dirawat tempo hari. Sudut pandang kamera menyorot tepat ke arah meja petugas pendaftaran. Tidak lama kemudian, sosok Aryo terlihat muncul di dalam rekaman tersebut. Ia tampak berjalan tergesa-gesa menghampiri meja petugas, menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak ada orang yang memperhatikannya. Aryo di dalam ruangan kosong itu menelan ludah dengan susah payah. Kakinya tiba-tiba terasa kehilangan pijakan saat menyadari apa yang sedang diputar oleh istrinya. Ia mencoba memalingkan wajah, namun matanya seolah terkunci pada layar di dinding tersebut. Ibu Darmi yang duduk di lantai menutupi mulutnya dengan kedua tangan,
Matanya terbelalak lebar menyaksikan pemandangan yang mengawali seluruh kehancuran keluarga mereka. Gambar di dinding itu tidak hanya bisu. Anita telah menyambungkan proyektor tersebut dengan sebuah pengeras suara yang diletakkan di sudut ruangan. Suara bising khas lorong rumah sakit mulai terdengar menggema di dalam rumah kosong itu. Kemudian, terdengar percakapan yang sangat jelas antara Aryo dan oknum petugas rumah sakit di dalam rekaman tersebut. Suara bariton Aryo terdengar memantul-mantul, menyayat hati siapa saja yang mendengarnya kecuali dua manusia serakah yang ada di sana. Di dalam rekaman suara itu, Aryo dengan tegas dan tanpa keraguan sedikit pun meminta petugas untuk membatalkan seluruh jadwal operasi medis anak tirinya. Aryo bahkan menyodorkan sejumlah uang suap yang ia selipkan di bawah meja, meminta petugas tersebut memalsukan tanda tangan persetujuan keluarga agar uang muka biaya operasi yang sudah disetorkan bisa ditarik kembali secara tunai hari itu juga. Percakapan di dalam rekaman itu terus berlanjut tanpa bisa dihentikan. Terdengar jelas suara oknum petugas yang sempat ragu-ragu, memperingatkan Aryo bahwa pembatalan tindakan medis secara mendadak terhadap pasien dengan kondisi kritis seperti Dirga akan berakibat sangat fatal dan bisa berujung pada kematian dalam hitungan hari. Namun, jawaban Aryo di dalam rekaman itu benar-benar menghancurkan sisa-sisa batas kemanusiaan. Dengan nada suara yang sangat dingin dan merendahkan, Aryo menjawab bahwa ia tidak peduli. Ia dengan lantang mengatakan bahwa anak itu toh pada akhirnya akan mati juga, dan uang operasi tersebut jauh lebih berguna jika ditarik kembali ke rekeningnya untuk dijadikan tambahan modal pembangunan restoran mewahnya. Suara tawa pelan Aryo setelah mengucapkan kalimat kejam itu mengakhiri rekaman tersebut, menyisakan suara dengungan proyektor yang terus menyala menyorot dinding kosong. Wajah Aryo kini benar-benar pucat pasi sedingin es. Seluruh darah di tubuhnya seolah-olah tersedot habis ke dasar bumi. Kebohongan yang selama ini ia tutup-tutupi dengan sangat rapat, rahasia paling busuk yang ia pikir telah ikut terkubur bersama jenazah Dirga di liang lahat, kini terpampang dengan sangat nyata di depan matanya sendiri. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik topeng ayah tiri yang berduka. Bukti yang ditunjukkan oleh Anita benar-benar tidak terbantahkan. Ibu Darmi yang mendengarkan seluruh rekaman itu hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tubuhnya bergetar hebat menahan rasa takut yang luar biasa. Ia menyadari bahwa menantunya itu telah mengetahui segalanya sejak awal. Anita telah mengetahui bahwa mereka berdua adalah pembunuh yang secara tidak langsung telah mencabut nyawa darah dagingnya sendiri demi sebuah ambisi bisnis yang fana. Anita mematikan proyektor tersebut dengan menekan tombol pada remote-nya. Ruangan itu kembali diselimuti oleh suasana yang sedikit remang, namun ketegangan di udara terasa puluhan kali lipat lebih mencekik dari sebelumnya. Anita melangkah maju secara perlahan, mendekati Aryo yang masih berdiri mematung layaknya sebuah patung yang kehilangan jiwanya. Jarak mereka kini hanya terpaut beberapa langkah. Anita menatap lurus ke dalam mata suaminya yang kini memancarkan teror dan keputusasaan yang sangat dalam. Kesunyian yang mematikan itu menjadi saksi bisu betapa sebuah pengkhianatan yang paling keji telah terbongkar dengan cara yang sangat elegan namun menghancurkan. Aryo menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan seorang istri yang lemah dan sedang berduka, melainkan ia sedang berhadapan dengan sosok yang telah membunuh perasaannya sendiri demi menuntut sebuah keadilan yang sangat absolut atas kematian putranya. Meskipun rahasia paling memalukan dan mematikan miliknya telah terbongkar sepenuhnya, sifat dasar Aryo yang sangat serakah dan manipulatif menolak untuk menyerah pada kenyataan. Pikirannya yang sudah sangat terdesak oleh ancaman bos rentenir di luar sana membuatnya bertindak jauh di luar nalar. Dalam benak Aryo, bukti rekaman tersebut memang bisa menghancurkannya. Namun jika ia bisa mendapatkan uang asuransi kematian Dirga malam ini juga, ia dan ibunya masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke kota lain dan memulai hidup baru. Menghapus identitas dan kabur membawa uang ratusan juta terdengar jauh lebih rasional bagi otak piciknya daripada harus membusuk di penjara atau disiksa oleh para penagih hutang. Aryo memaksakan dirinya untuk menegakkan kepala, menepis rasa takut yang sedari tadi merayapi tulang punggungnya, dan membalas tatapan tajam istrinya dengan sorot mata yang penuh dengan keputusasaan yang beringas. Dengan urat leher yang menonjol keluar, Aryo kembali membentak Anita. Ia mengabaikan sama sekali fakta bahwa ia baru saja terbukti membunuh anak tirinya sendiri. Aryo menuntut dengan suara yang sangat keras agar Anita segera menyerahkan uang asuransi 160 juta itu detik ini juga. Ia melangkah maju dengan tangan terkepal, mengancam akan melakukan tindakan kekerasan yang sangat fatal jika istrinya tidak menurut. Aryo berteriak bahwa ia tidak peduli lagi dengan rekaman CCTV atau bukti apapun yang Anita miliki. Ia menyatakan bahwa restoran mewahnya sudah disita oleh rentenir dan hutangnya sudah menumpuk tidak masuk akal akibat dokumen jebakan tadi pagi. Oleh karena itu,
Aryo merasa sangat berhak mengambil paksa uang asuransi Dirga sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi dirinya dan Ibu Darmi. Pria itu terus melangkah maju, bersiap untuk menerkam Anita dan menggeledah tubuh istrinya demi mencari buku tabungan atau dokumen pencairan dana tersebut. Melihat suaminya yang masih saja mengemis uang di atas penderitaan dan kematian anaknya, Anita tidak bisa lagi menahan tawa. Ia tertawa pelan, sebuah tawa yang terdengar sangat hampa, kering, dan penuh dengan nada ejekan yang menyayat hati. Suara tawa Anita menghentikan langkah Aryo seketika. Pria itu menatap istrinya dengan kebingungan, tidak mengerti apa yang lucu dari situasi yang sangat mengancam nyawa ini. Anita menghentikan tawanya, lalu berjalan perlahan menuju meja kecil tempat ia meletakkan cangkir tehnya tadi. Dari kolong meja tersebut, Anita menarik keluar sebuah koper berukuran sedang. Ia meletakkan koper itu di atas meja dan membuka pengaitnya dengan suara klik yang bergema nyaring. Aryo dan Ibu Darmi seketika memanjangkan leher mereka. Mata mereka terbelalak lebar berharap melihat tumpukan uang tunai atau cek bernilai ratusan juta di dalam sana. Namun, harapan mereka kembali dihancurkan hingga tak bersisa. Di dalam koper tersebut tidak ada lembaran uang tunai sama sekali. Koper itu hanya berisi setumpuk dokumen tebal. Anita mengeluarkan sebuah botol kaca berisi cairan tinta kental dari dalam koper tersebut. Tanpa ragu-ragu, ia membuka tutup botol itu dan menyiramkan seluruh isinya ke atas tumpukan dokumen yang selama ini mati-matian dicari oleh Aryo sebagai bukti palsu di depan para koleganya. Cairan pekat itu menutupi seluruh tulisan di atas kertas, menghancurkan dokumen-dokumen yang menurut Aryo adalah kunci keselamatannya. Aryo menjerit frustrasi melihat tindakan istrinya. Ia merasa seolah-olah Anita baru saja membakar uang ratusan juta tepat di depan matanya. Namun, kejutan yang sesungguhnya belum terjadi. Setelah melempar botol kosong itu ke lantai, Anita merogoh saku bagian dalam pakaiannya dan mengeluarkan sebuah map tipis yang sangat rapi. Anita membuka map tersebut dan mengangkat isinya tinggi-tinggi agar Aryo dan Ibu Darmi bisa melihatnya dengan sangat jelas. Kertas yang ada di tangan Anita adalah sebuah sertifikat hak milik atas bangunan dan tanah yang digunakan sebagai restoran mewah mereka. Aryo memicingkan matanya, mencoba membaca nama pemilik yang tertera di atas sertifikat tersebut. Saat ia berhasil mengeja nama yang tertulis dengan huruf kapital yang sangat tebal, kakinya seketika kehilangan tenaga dan ia jatuh terduduk di lantai dengan suara berdebum yang keras. Sertifikat restoran yang selama ini ia agung-agungkan, bangunan yang ia bangun dengan mengorbankan nyawa anak tirinya, kini secara hukum terdaftar 100% atas nama Anita. Tidak ada lagi nama Aryo atau Ibu Darmi di sana. Dokumen itu adalah bukti sah kepemilikan penuh tanpa syarat yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak yang berwenang. Dengan nada suara yang sangat tenang namun menusuk laksana sebilah pedang tajam, Anita mulai menjelaskan kenyataan pahit yang tidak pernah dibayangkan oleh suami dan ibu mertuanya. Anita berbisik tajam, memberitahu mereka bahwa seluruh uang asuransi peninggalan ayah kandung Dirga yang berjumlah 160 juta itu sama sekali tidak pernah diam di bank. Begitu uang tersebut cair, Anita bersama pengacaranya langsung menemui bos rentenir yang menyita restoran mereka. Anita menggunakan seluruh uang asuransi tersebut sebagai pembayaran tunai untuk membeli restoran itu beserta seluruh hak tanahnya secara sah dari pihak penagih hutang, yang kebetulan memang sedang mencari pembeli cepat untuk mencairkan aset sitaan. Anita menekankan setiap kata yang keluar dari mulutnya, memastikan Aryo dan Ibu Darmi mendengar dengan jelas bahwa restoran megah yang mereka impikan itu kini sepenuhnya adalah milik Anita. Uang asuransi Dirga telah membeli kembali apa yang direnggut oleh mereka. Rentetan fakta yang diucapkan oleh Anita bagaikan hantaman palu godam yang menghancurkan isi kepala Aryo. Pria itu menutup telinganya, menggeleng-gelengkan kepalanya dengan kuat menolak mempercayai kenyataan yang sangat mengerikan ini. Anita tidak berhenti sampai di situ. Ia melanjutkan kalimatnya dengan memaparkan nasib akhir yang akan diterima oleh dua manusia serakah di hadapannya. Anita mengingatkan mereka bahwa selain kehilangan restoran dan tidak mendapatkan satu sen pun dari uang asuransi, mereka berdua secara sah masih terikat dengan dokumen pengambil alihan hutang miliaran rupiah peninggalan masa lalu yang mereka tanda tangani tadi pagi. Mereka kini tidak memiliki aset apapun untuk membayar bunga yang terus membengkak setiap harinya. Anita mengakhiri penjelasannya dengan menyatakan bahwa hidup Aryo dan Ibu Darmi sudah tamat. Mereka tidak memiliki apa-apa selain status sebagai gelandangan yang dikejar hutang seumur hidup dan yang paling penting, mereka menyandang status sebagai pembunuh berencana. Tepat saat Anita menyelesaikan kalimat terakhirnya, suara raungan sirine memecah keheningan malam dari arah luar rumah. Suara itu terdengar bersahut-sahutan dan semakin lama semakin mendekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pekarangan rumah yang terkunci. Cahaya lampu sorot kendaraan aparat penegak hukum menyapu dinding-dinding rumah,
berkedip-kedip menembus celah jendela yang dipaku mati. Aryo dan Ibu Darmi menyadari dengan seketika apa arti dari suara sirine tersebut. Anita telah menyerahkan salinan rekaman bukti pembatalan medis itu kepada pihak berwajib jauh sebelum mereka tiba di rumah ini. Kenyataan bahwa mereka akan membusuk di dalam sel tahanan penjara atas tuduhan pembunuhan terencana dan penipuan menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Ketakutan yang luar biasa tidak bisa lagi dibendung. Ibu mertua dan suami yang tadinya sangat angkuh dan sombong kini berteriak histeris, meraung-raung sejadi-jadinya di lantai, menyadari bahwa mereka baru saja menghadiri pesta perayaan atas kehancuran hidup mereka sendiri. Suara sirine polisi yang meraung-raung di luar rumah menembus malam yang pekat, membawa pesan kehancuran yang tidak bisa lagi dihindari oleh Aryo dan Ibu Darmi. Cahaya lampu rotator kendaraan aparat penegak hukum berkedip terang menembus celah jendela, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dalam ruangan kosong tersebut. Aryo meringkuk di sudut ruangan sambil menutup kedua telinganya rapat-rapat. Seolah tindakan bodoh itu bisa menghentikan kenyataan yang sedang menjemputnya. Ibu Darmi menangis histeris, mencakar-cakar lantai kayu hingga kuku tangannya terasa perih. Kepanikan yang sesungguhnya kini telah menguasai setiap sel dalam tubuh mereka. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa menyelamatkan mereka dari jerat hukum yang sudah diatur dengan sangat rapi oleh Anita. Terdengar suara langkah kaki berat dari puluhan petugas kepolisian yang mengepung area luar rumah. Ketukan keras bertubi-tubi menghantam pintu utama, disusul oleh seruan tegas dari komandan pasukan yang memerintahkan penghuni rumah untuk segera menyerahkan diri. Karena pintu itu sebelumnya telah dikunci dan digembok dari luar oleh orang suruhan pengacara Anita, petugas kepolisian harus menggunakan alat pendobrak untuk membuka akses masuk. Suara hantaman besi seberat puluhan kilogram menghantam kayu jati terdengar menggelegar layaknya bunyi guntur yang menyambar di dalam rumah. Pada hantaman ketiga, engsel pintu itu hancur berantakan. Daun pintu terlepas dan jatuh menimpa lantai dengan suara dentuman yang sangat memekakan telinga. Belasan petugas berseragam lengkap langsung merangsek masuk ke dalam ruangan dengan senjata bersiaga. Mereka menyebar dengan cepat, mengamankan setiap sudut ruangan yang gelap dan kosong itu. Komandan pasukan melangkah maju, pandangannya langsung tertuju pada dua sosok manusia yang terpuruk di lantai dan satu sosok wanita yang berdiri tenang di dekat meja. Melihat kehadiran polisi, kewarasan Ibu Darmi seakan putus seketika. Harta benda yang raib, hutang miliaran yang menjerat, dan ancaman penjara membuat wanita tua itu kehilangan akal sehatnya. Dengan sisa tenaga yang didorong oleh keputusasaan dan kebencian yang mendalam, Ibu Darmi tiba-tiba bangkit berdiri. Ia menjerit dengan suara melengking dan berlari menerjang ke arah Anita dengan tangan terentang, berniat melukai menantunya itu karena dianggap sebagai penyebab kehancuran hidupnya. Namun, Anita sama sekali tidak beranjak dari posisinya. Ia bahkan tidak berkedip melihat serangan membabi buta dari ibu mertuanya tersebut. Sebelum tangan kotor Ibu Darmi sempat menyentuh pakaian Anita, dua orang petugas kepolisian dengan sigap melompat ke depan. Mereka memiting kedua lengan Ibu Darmi dengan teknik kuncian yang sangat kuat, membuat wanita tua itu meronta-ronta dan berteriak kesakitan. Petugas dengan cepat memborgol kedua pergelangan tangan Ibu Darmi di belakang punggungnya. Tubuh rentanya didorong hingga berlutut di lantai, namun mulutnya terus menyumpah serapah, mengeluarkan kata-kata kotor yang sama sekali tidak mencerminkan sosok orang tua yang terhormat. Sementara itu, Aryo menyadari bahwa melawan adalah tindakan yang sangat sia-sia. Pria yang dulunya sangat angkuh dan gemar memanipulasi orang lain itu kini hancur lebur tidak tersisa. Ia merangkak dengan kedua lututnya mendekati kaki Anita. Aryo menangis terseduh-seduh, air matanya membasahi lantai yang berdebu. Ia bersujud hingga dahinya menyentuh ujung sepatu Anita. Suaranya terdengar sangat parau dan memelas saat ia memohon ampunan. Aryo memohon kepada istrinya untuk menarik kembali laporannya, berjanji akan menjadi budak seumur hidup asalkan ia tidak dijebloskan ke dalam sel tahanan. Ia membawa-bawa nama mendiang anak tirinya, mengatakan bahwa Dirga pasti tidak ingin melihat ayahnya menderita di balik jeruji besi. Anita menunduk menatap makhluk menyedihkan yang meratap di bawah kakinya itu. Rasa jijik mengalir deras di dalam darahnya. Ia mundur satu langkah, menarik kakinya menjauh agar tidak disentuh oleh tangan pembunuh tersebut. Dengan suara yang sangat dingin dan datar, Anita mengatakan bahwa Dirga sudah tenang di alam sana justru karena melihat pembunuhnya mendapatkan balasan yang setimpal. Anita menoleh ke arah komandan polisi dan menganggukkan kepalanya. Komandan itu memberikan isyarat, dan dua petugas lainnya langsung menarik tubuh Aryo dengan kasar, memaksanya berdiri dan memborgol tangannya. Aryo terus menangis dan meronta pelan, namun tenaganya sudah benar-benar habis terkuras oleh rentetan teror psikologis yang ia terima malam ini. Setelah keadaan berhasil dikendalikan,
Anita mengambil koper berisi dokumen yang tadi sempat ia siram dengan tinta, lalu mengeluarkan sebuah map lain yang masih bersih dari bagian bawah koper tersebut. Ia menyerahkan map itu kepada komandan polisi. Di dalam map tersebut terdapat salinan bukti rekaman rumah sakit yang utuh, berkas pemalsuan tanda tangan medis, serta bukti-bukti penggelapan dana awal yang dilakukan oleh Aryo. Semua bukti itu sudah disusun dengan sangat rapi dan komprehensif oleh pengacaranya, memastikan bahwa tidak ada celah hukum sedikitpun bagi Aryo dan Ibu Darmi untuk mengelak di pengadilan nanti. Komandan polisi menerima bukti tersebut dengan apresiasi, lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera membawa kedua tersangka utama itu ke kantor polisi. Aryo dan Ibu Darmi diseret keluar dari dalam rumah. Angin malam yang dingin langsung menyambut wajah mereka yang penuh dengan keringat dan air mata. Saat mereka didorong berjalan menuju mobil patroli yang menunggu di jalanan, pandangan Aryo tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak untuk yang kesekian kalinya malam itu. Di seberang jalan, di bawah bayangan pohon besar yang minim penerangan, terparkir sebuah kendaraan berukuran besar. Di samping kendaraan tersebut, berdiri sosok bos rentenir beserta beberapa anak buahnya yang berbadan kekar. Bos rentenir itu berdiri dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku, menatap lurus ke arah Aryo. Saat pandangan mereka bertemu, bos rentenir itu menyunggingkan sebuah senyuman yang sangat lebar dan mengerikan. Ia menganggukkan kepalanya pelan ke arah Aryo, memberikan isyarat tanpa suara yang maknanya sangat jelas dan mematikan. Penjara bukanlah tempat perlindungan bagi Aryo. Para penagih hutang itu memiliki banyak kaki tangan di dalam sel tahanan. Hutang miliaran rupiah yang baru saja Aryo warisi dari dokumen jebakan itu tidak akan hangus hanya karena ia dipenjara. Aryo menyadari bahwa kehidupannya di balik jeruji besi nanti akan menjadi sebuah neraka dunia yang sesungguhnya. Ia akan disiksa, diperas, dan dipaksa membayar hutang-hutang tersebut dengan keringat dan darahnya setiap hari. Jeritan histeris kembali keluar dari mulut Aryo saat petugas mendorong kepalanya masuk ke dalam mobil tahanan. Pintu mobil ditutup rapat, mengurung Aryo dan ibunya di dalam kegelapan yang akan menjadi teman abadi mereka selamanya. Waktu terus bergulir tanpa henti, menyembuhkan luka yang menganga dan memberikan keadilan bagi mereka yang dizalimi. 6 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan itu. Musim telah berganti, membawa udara segar yang menyapu sisa-sisa kenangan pahit di masa lalu. Kasus pembunuhan tidak langsung dan penipuan asuransi yang melibatkan Aryo dan Ibu Darmi telah melewati serangkaian proses persidangan yang sangat panjang dan melelahkan. Bukti-bukti yang diserahkan oleh Anita, ditambah dengan kesaksian dari oknum rumah sakit yang akhirnya memilih bekerja sama dengan polisi, membuat posisi kedua tersangka tidak bisa ditolong lagi. Hakim di pengadilan menjatuhkan vonis hukuman maksimal yang sangat berat kepada Aryo atas pasal berlapis mengenai penipuan, penggelapan, dan penelantaran anak yang berujung pada hilangnya nyawa. Ibu Darmi pun tidak luput dari jerat hukum. Ia divonis dengan hukuman yang hampir setimpal karena terbukti ikut serta merencanakan dan menikmati hasil kejahatan tersebut. Kehidupan Aryo dan Ibu Darmi di dalam lembaga pemasyarakatan benar-benar merepresentasikan definisi dari penderitaan yang tanpa akhir. Sesuai dengan isyarat mengerikan dari bos rentenir di malam penangkapan, sel tahanan menjadi arena penyiksaan batin dan fisik bagi mereka berdua. Bos rentenir itu telah memerintahkan para tahanan titipannya di dalam sana untuk terus menagih hutang miliaran rupiah peninggalan masa lalu yang sah secara hukum menjadi tanggung jawab Aryo. Setiap hari, Aryo dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan paling kotor di dalam penjara. Jatah makanannya selalu dirampas, tubuhnya selalu dipenuhi lebam, dan ia tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak karena teror yang terus mengintainya setiap saat. Ibu Darmi yang ditempatkan di blok tahanan wanita juga mengalami nasib yang tidak kalah tragis. Kesehatan fisiknya menurun drastis, keangkuhannya hancur lebur berganti dengan rintihan penyesalan yang tidak pernah dipedulikan oleh siapapun. Mereka membayar setiap tetes air mata dirga dengan penderitaan yang berlipat ganda setiap detiknya. Sementara itu, kehidupan Anita perlahan-lahan mulai menemukan cahayanya kembali. Dendam yang selama ini membebani dadanya telah terbayar lunas, menyisakan ruang kosong yang kini ia isi dengan kebaikan dan kedamaian. Bangunan mewah yang dulunya digunakan sebagai restoran oleh Aryo telah berubah bentuk dan fungsi secara total. Anita menggunakan seluruh sisa dana asuransi dan tabungan pribadinya untuk merombak total bangunan tersebut. Ia menghancurkan semua dekorasi mewah dan perabotan mahal yang melambangkan keserakahan, lalu mengubah tata letak ruangan menjadi sangat fungsional. Tempat yang dulunya dirancang untuk memuaskan nafsu perut orang-orang kaya itu, kini telah berdiri kokoh menjadi sebuah klinik kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Klinik tersebut memiliki fasilitas pengobatan yang sangat memadai, dengan beberapa dokter relawan yang bersedia membantu Anita menjalankan misi kemanusiaan ini.
Di bagian depan bangunan tersebut, terpasang sebuah papan nama yang sangat besar dan jelas, bertuliskan nama Pusat Pengobatan Anak Dirga. Nama putra sematawayangnya kini abadi, bukan sebagai sebuah memori tentang kesedihan, melainkan sebagai sebuah simbol harapan dan penyembuhan bagi anak-anak lain yang bernasib kurang beruntung. Setiap hari, klinik itu dipenuhi oleh tawariang pasien anak-anak yang mendapatkan perawatan medis secara cuma-cuma. Anita turun tangan langsung mengelola tempat tersebut, memastikan bahwa tidak akan ada lagi anak yang harus kehilangan nyawa hanya karena orang tua mereka tidak mampu membayar biaya pengobatan atau uang muka rumah sakit. Keberadaan klinik itu menjadi bukti nyata bahwa dari sebuah kejahatan yang paling keji, bisa lahir sebuah kebaikan yang menyelamatkan banyak nyawa. Pada suatu pagi yang sangat cerah, angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Anita melangkah dengan tenang menyusuri jalan setapak di area pemakaman umum. Langkah kakinya terasa sangat ringan, tidak lagi gontai dan berat seperti saat ia mengantar jenazah putranya 6 bulan yang lalu. Ia mengenakan pakaian yang sangat rapi dan sopan, dengan hijab yang disetrika sempurna membingkai wajahnya yang kini terlihat sangat damai dan berseri. Di pelukannya, terdapat sebuket bunga segar yang memancarkan aroma harum ke sekelilingnya. Anita berjalan melewati barisan batu nisan hingga akhirnya ia tiba di depan 2 buah makam yang letaknya berdampingan. Makam itu adalah tempat peristirahatan terakhir mendiang suami pertamanya dan mendiang Dirga, putra kesayangannya. Anita berjongkok di antara kedua makam tersebut. Ia membersihkan beberapa helai daun kering yang gugur di atas gundukan tanah, lalu meletakkan bunga segar yang ia bawa dengan sangat hati-hati. Tangannya mengusap nisan kayu yang bertuliskan nama Dirga dengan penuh kasih sayang. Tidak ada lagi air mata duka yang menetes membasahi pipinya. Yang ada hanyalah sebuah senyuman tulus yang memancarkan kelegaan luar biasa. Anita berbisik pelan, berbicara kepada udara pagi yang sejuk. Ia menceritakan kepada putranya bahwa semuanya sudah selesai. Keadilan telah ditegakkan, dan orang-orang jahat itu sedang menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri di tempat yang paling hina. Anita juga bercerita tentang klinik kesehatan yang baru saja ia buka. Ia mengatakan bahwa nama Dirga kini menjadi penolong bagi banyak anak kecil yang sedang berjuang melawan penyakit mereka. Anita memejamkan matanya, meresapi hembusan angin yang menerpa wajahnya. Ia merasa seolah-olah mendiang suaminya dan Dirga sedang tersenyum menatapnya dari alam yang berbeda, memberikan restu dan pelukan hangat yang menguatkan hatinya. Tugasnya sebagai seorang ibu yang mencari keadilan telah purna. Beban berat yang bertumpuk di pundaknya selama setengah tahun terakhir telah terangkat sepenuhnya. Setelah berdoa cukup lama dan memanjatkan rasa syukurnya kepada Sang Pencipta, Anita bangkit berdiri. Ia merapikan pakaiannya, menatap kedua nisan itu untuk terakhir kalinya, lalu membalikan badannya. Ia melangkah perlahan meninggalkan area pemakaman tersebut dengan kepala tegak. Di hadapannya, terbentang jalan hidup yang masih panjang. Meskipun ia berjalan sendirian, ia tidak lagi merasa kesepian. Kenangan tentang putranya akan selalu hidup di dalam hatinya, menjadi kekuatan yang tidak akan pernah padam. Anita tersenyum menatap matahari pagi yang bersinar semakin terang, melangkah mantap menyambut lembaran baru dalam hidupnya yang kini dipenuhi oleh kedamaian abadi. Layar kehidupan Anita kini membuka babak baru, menutup kisah kelam balas dendam dengan sebuah akhir yang sangat memuaskan dan penuh makna. Skan dan penuh makna, 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 skan dan penuh makna.